Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pelala dimanapun berada. Mudah-mudahan masih selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kami ingin mengajak teman-teman semuanya yang khususnya berada di Kota Padang. Sekarang ini sedang ada pameran artefak Rasulullah bersama sahabat di kantor Wali Kota Padang. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat langsung, mengunjungi langsung seperti apa peninggalan-peninggalan Rasulullah yang ada di pameran ini. Jadi ikuti videonya, apa saja kita akan lihat peninggalan Rasulullah yang dipamerkan di sini. Oke teman-teman, nah suasana di dalam ruangan Bang Pindo asisten di kantor Wali Kota Padang. Dan ketika kita sampai di dalam ini teman-teman, kita dianjurkan untuk berbanyak sholawat ya teman-teman. Yang pertama kita akan lihat ini kiswah Ka'bah merah. Jadi ini pernah dipakai untuk menutup Ka'bah ketika zaman Rasulullah dulu ya teman-teman. Kalau sekarang kan hitam kainnya. Nah ini seperti ini bentuknya teman-teman, Masya Allah. Kemudian ada batu meteorit Ka'bah. Batu ini adalah bagian dari Ka'bah ya teman-teman. Saat direnovasi, ada diperbaiki. Nah, ini salah satu batu yang disimpan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, ini adalah kunci Ka'bah. Ini waktu itu pemegang kunci Ka'bah ya maksudnya, yaitu Utsman bin Talha. Nah, seperti ini kunci Ka'bah dulunya teman-teman di masa Rasulullah. Kuncinya unik ya teman-teman. Tidak seperti kunci biasa yang biasa kita lihat. Berikutnya adalah kunci makam Rasulullah. Kunci makam Rasulullah ini terbuat dari tembaga dan ini dibuat di zaman Ottoman tahun 1511. Jadi semuanya sudah ada sertifikatnya semuanya teman-teman. Nah seperti inilah kunci makam Rasulullah ya teman-teman. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekilas kita lihat tidak seperti kunci ya teman-teman. Unik kuncinya. Sallallahu ala Muhammad. Berikutnya adalah cambuk baginda Rasulullah. Ini cambuknya berasal dari kulit domba ini. Kulit domba dengan panjang 120 cm. Jadi cambuk ini dipakai untuk menunggangi kuda ya teman-teman, bukan untuk berperang atau apa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini teman-teman, ini koleksi pedang Sultan Muhammad Al-Fatih teman-teman. Ini koleksi dari Turki. Ini mungkin teman-teman udah pernah dengar atau baca ceritanya, adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau yang berkuasa, yang memimpin Islam kurang lebih 11 abad ya teman-teman, yang mampu menaklukkan kerajaan Romawi Timur. Ini pedangnya teman-teman. Ini sangat berjasa sekali ini teman-teman. Pedang Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang luar biasa. Berikutnya ini adalah tongkat baginda Rasulullah SAW teman-teman. Ini tongkat yang biasa dipakai keseharian Rasulullah, baik keluar rumah, pergi berdakwah, sholat dan lain sebagainya. Nah ini kita juga sering lihat ya di video yang ada itu sejarah Nabi hijrah ke Madinah ya teman-teman. Nah inilah tongkatnya.
Ada beberapa tongkat yang Rasulullah miliki, salah satunya adalah tongkat yang diwarisi oleh Nabi Ibrahim ya teman-teman. Al-Saja, kalau nggak salah namanya Al-Saja. Berikutnya adalah tapak kaki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tapak kaki ini adalah di batu ya teman-teman. Nah, di sebuah kisah di sebuah kitab dijelaskan, ada seorang ulama yang menjelaskan kalau bahwasanya kalau Rasulullah itu menginjak satu tempat batu atau apa itu, maka itu akan meninggalkan jejak seperti di batu ini teman-teman. Nah, ini batunya berada di Taif ya, menurut tapak kaki Rasulullah ini yang berada di Taif ketika itu. Nah, ini dikoleksi oleh keturunan Rasulullah, keturunan sahabat. Kemudian ada batu sijil. Nah, batu sijil ini adalah batu yang memerangi pasukan Abrahah ya teman-teman, ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi suratnya adalah surat Al-Fil ya teman-teman, sudah tahu mungkin. Jadi batu ini yang dipercaya yang telah menghancurkan pasukan bergajah hingga seperti daun yang dimakan ulat ya teman-teman. Batu dari neraka. Masya Allah. Kemudian ada celak mata Rasulullah. Nah, Rasulullah itu suka pakai celak juga ya teman-teman. Nah, ini ada celaknya, tempatnya, isinya di dalam itu ya teman-teman. Ada dua tangkainya. Berikutnya adalah stempel baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini stempel digunakan ketika Rasulullah memimpin, seperti stempel kita biasa ya teman-teman. Nah, ini stempel akan diwarisi kepada khalifah setelah Rasulullah wafat ya teman-teman. Dan menurut kisahnya stempel tadi itu terakhir digunakan ketika Khalifah Abbasiyah. Kemudian wadah air minum Zam-Zam baginda Rasulullah SAW. Nah, ini adalah teko ya teman-teman. Dan ini berasal dari pedagang Cina ya teman-teman. Dan ini bahannya anti racun serta anti basi. Insya Allah. Inilah tempat minum air Zam-Zamnya Rasulullah teman-teman. Bentuknya sudah dihiasi dengan kaligrafi. Berikutnya adalah tanah makam Rasulullah SAW. Nah, ini tanah ini diambil ketika Rasulullah wafat ya teman-teman, disimpan oleh para sahabat supaya mereka mengingat wafatnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan replika kita. Berikutnya adalah janggut baginda Rasulullah SAW. Jadi teman-teman ada satu batang janggut Rasulullah yang disimpan di sini ya teman-teman. Sepertinya kurang kelihatan ya teman-teman. Ada satu nih yang nampak kita itu. Nah, itu kelihatan teman-teman. Masya Allah. Berikutnya adalah imamah baginda Rasulullah SAW, penutup kepala ya teman-teman. Nah, ini dipakai biasanya keseharian Rasulullah ya teman-teman. Warnanya hijau ini. Hijau ini dipakai untuk keseharian Rasulullah. Ada lagi yang warna hitam untuk berperang, putih khusus untuk beribadah ya teman-teman. Dan ini kainnya itu kain warna hijau. Nah, itu warnanya dari daun-daun ya teman-teman. Kemudian penutupnya itu dari serat pelepah kurma. Masya Allah. Warnanya udah mulai
Itu ya teman-teman, udah mulai kusam. Kemudian ini rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rambut beliau kan kita kenal ya teman-teman, bergelombang, sedikit bergelombang ya, tapi bukan keriting ya teman-teman. Rambut beliau itu panjang ya teman-teman. Tapi di sini ada satu batang rambut beliau yang disimpan ya teman-teman. Sepertinya kurang kelihatan ya di kamera. Tidak sebesar itu tadi jenggotnya Rasulullah tadi ya teman-teman. Agak halus rambutnya, kurang kelihatan teman-teman di kamera. Masya Allah. Kemudian ini adalah darah bekam baginda Rasulullah SAW. Ini darah beliau yang diambil ya teman-teman, yang disimpan oleh para sahabat. Darah bekam kayak abi ini tuh, teman-teman. kayak abi bekam kan diambil darah tuh. Itu yang merah itu darah itu. Darahnya Nabi, memang pencuran air. Berikutnya ada kiswah Hajar Aswad ya teman-teman, atau rukun Yamani disebut. Nah ini kainnya ditenun di Mekah ya teman-teman. Ini kain penutup antara dekat Hajar Aswad ya teman-teman. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena kalau ditarik lurus ini sejajar dengan kota Yaman ya teman-teman. Jadi namanya rukun Yamani. Nah ini kiswah Ka'bah ini biasanya Rasulullah mengusapnya teman-teman. Kalau Hajar Aswad beliau menciumnya teman-teman. Dan ini adalah pencuran emas ya teman-teman. Namanya Mishab Ar-Rahman. Mishal Ar-Rahman. Jadi Mishab Ar-Rahman inilah sebuah talang air yang berada di atas Ka'bah. Kalau kita berdoa di sini ya teman-teman, insyaallah kabul. Kemudian adalah bingkai batu Hajar Aswad. Nah ini masih terletak pada tadi ya, pada rukun Yamani tadi. Ini bingkainya ya teman-teman. Jadi batu Hajar Aswadnya tidak ada, hanya bingkainya. Mudah-mudahan kita dapat menciumnya teman-teman, bagi yang belum. Berikutnya adalah kiswah makam baginda Rasulullah SAW. Jadi kiswah ini adalah penutup makam Rasulullah ya teman-teman. Ini dipasang di abad ke-18, kemudian di abad 19 dibuka yang warna hijau ini teman-teman. Ini sudah dihiasi dengan kaligrafi. Dan ini biasanya diganti sampai 100 tahun ya teman, masanya baru diganti. Ini adalah kiswah makam Rasulullah SAW. Kalau kita lihat teman-teman, ukurannya cukup panjang teman-teman. Bisa jadi Rasulullah itu tinggi ya teman-teman, besar tinggi. Dan ini adalah karpet Raudhah ya teman-teman. Ini karpet yang diletakkan di Raudhah ya teman-teman. Raudhah tahu kan teman-teman? Ini diganti di abad ke-19 Masjid Nabawi. Ini tempat
kalau kita sholat di situ ya teman-teman, sama dengan pahala itu 1000 dibanding di tempat lain. Ini karpetnya teman-teman. Raudhah itu tamannya Nabi. Jadi kalau kita sholat di situ dan berdoa di situ, insya Allah Allah kabulkan. Baik teman-teman, hanya itu koleksi yang ada di pameran artefak kali ini ya teman-teman. Sudah kita lihat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai ini teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.